Kalian tahu nggak sih, ada banyak loh tipe-tipe gaya belajar. Menurut Bobby The Porter dan Mike Hernacki dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning, gaya belajar seseorang terbagi dalam 3 jenis. Tapi sebelum aku jelasin, kenapa sih kita harus kenal sama gaya belajar kita? Yap, agar membantu kita lebih fokus dan efektif ketika belajar. Langsung aja, ini dia tipe-tipe gaya belajar. Orang dengan gaya belajar visual biasanya lebih mudah memahami dan mengingat sesuatu secara visual. Orang dengan gaya belajar auditorial biasanya lebih mudah memahami dan mengingat sesuatu yang didengar. Dan orang dengan gaya belajar kinestetik biasanya memahami dan mengingat sesuatu dengan bantuan fisik atau aktivitas. Kalau kalian termasuk yang mana nih? Tahu nggak? Kepribadian manusia bisa dijelaskan secara ilmiah, dan salah satu model paling akurat disebut Big Five Personality. Dalam psikologi, Big Five digunakan untuk memahami bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Model ini membagi kepribadian ke dalam 5 dimensi utama. Pertama, openness, menggambarkan keterbukaan terhadap pengalaman baru, ide, dan kreativitas. Nilai tinggi cenderung imajinatif dan reflektif. Nilai rendah lebih menyukai hal yang familiar dan terstruktur. Kedua, conscientiousness, berkaitan dengan kedisiplinan, kontrol diri, dan tanggung jawab. Orang dengan skor tinggi biasanya terorganisir dan konsisten, sementara skor rendah lebih spontan dan fleksibel. Ketiga, extraversion. Ini tentang sumber energi sosial. Skor tinggi merasa bersemangat dari interaksi, skor rendah lebih fokus ke dunia internal dan aktivitas mandiri. Keempat, agreeableness, mengukur tingkat empati, kepercayaan, dan kerjasama. Nilai tinggi menunjukkan sifat hangat dan kooperatif, nilai rendah cenderung lebih kritis dan tegas. Terakhir, neuroticism, berkaitan dengan stabilitas emosi. Skor tinggi lebih sensitif terhadap stres dan tekanan, skor rendah lebih tenang dalam menghadapi situasi sulit. Secara ilmiah, Big Five didukung oleh riset lintas budaya, relatif stabil sepanjang waktu, dan banyak digunakan dalam psikologi klinis, pendidikan, hingga seleksi dan pengembangan karir. Big Five bukan untuk memberi label, melainkan membantu kita memahami diri dan mengelola perilaku dengan lebih sadar. Pernah nggak kalian ngerasa canggung waktu ngobrol sama orang yang beda budaya? Misalnya, kalian orang Sunda, terus kuliah di Jawa Timur. Ternyata beda logat aja bisa bikin bingung loh. Seperti yang dialami teman-teman kita dari etnis Sunda yang merantau ke Surabaya. Nah, mereka kuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Di sana, mayoritas mahasiswa memakai logat Jawa Timur yang khas dan kadang terdengar kasar di telinga mereka. Awalnya, mereka sempat kultur shock dari mulai bahasa, gaya bicara, sampai gaya pergaulan yang lebih terbuka. Pasti bikin bingung ya. Untungnya, mereka bisa beradaptasi dengan baik. Biar komunikasi terus berjalan, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi. Mereka juga belajar logat Jawa sedikit demi sedikit dan perlahan mulai mengerti budaya lokal. Studi kasus ini mengajarkan kita bahwa komunikasi antar budaya itu bukan soal siapa yang harus ngikut siapa, tapi gimana kita bisa saling ngerti, saling hormat, dan membangun koneksi yang kuat meski berasal dari etnis yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan halangan, tapi justru membuat kita saling mengenal di dalam.